Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Halo semuanya, semuanya, perkenalkan nama saya Zawata. dan saya Raflin. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam pembahasan sejarah keunggulan peradaban masa Daulah Abbasiyah. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak. Pendahuluan. Pada dasarnya, peradaban Islam sudah mulai dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Berawal dari keberhasilan ketika merumuskan masyarakat Madani dan Piagam Madinah. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sistem yang dikembangkan pada saat itu ialah sistem demokrasi, di mana pucuk pimpinan dipilih melalui musyawarah oleh beberapa orang yang ditunjuk oleh kaum muslim atau khalifah sebelumnya. Pasca meninggalnya Ali dan naiknya Muawiyah setelah diserah terimakan dari Hasan bin Ali, sistem pemerintahan dalam Islam berubah drastis dari sistem kekhalifahan ke monarki absolut. Mulailah babak baru dalam pemerintahan Islam dan berlangsung terus-menerus sampai kepada Khalifah Turki Utsmani sebagai konsep pemerintahan dan khalifah atau penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat terakhir dalam dunia Islam. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan peradaban dimulai saat kepemimpinan jatuh kepada Bani Abbasiyah dengan Khalifah Ja'far al-Mansur yang memulai penerjemahan ilmu pengetahuan dari Persia, India atau Sanskerta dan Yunani. Dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang diawali dengan menerjemahkan naskah-naskah asing, terutama masalah filsafat yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat ilmu pengetahuan dan perpustakaan Bait al-Hikmah dan terbentuknya mazhab-mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari cara berpikir yang menjadi ciri khas pada masa Abbasiyah. Hasil peradaban Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah adalah masa keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan itu hampir mencakup semua aspek kehidupan yang meliputi pemerintahan dan politik, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, Islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum fikih, dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan, pendidikan, kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar, kutab, menengah, dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. Peradaban ini dibangun mulai tahun 750 Masehi, yaitu mulai berdirinya Daulah Abbasiyah, sampai tahun 1258 Masehi, yaitu masa di mana Daulah Abbasiyah mengalami kehancuran. Rentang waktu yang lama tersebut memberikan pengaruh yang besar dalam peradaban Islam. Adapun hasilnya yaitu: pertama, dalam bidang politik dan pemerintahan; kedua, dalam bidang ekonomi; ketiga, dalam bidang ilmu pengetahuan; dan keempat adalah dalam bidang seni dan arsitektur. Kemajuan-kemajuan dalam bidang politik dan pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah adalah pusat pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Lalu dalam menjalankan pemerintahan negara dibantu oleh wizarat untuk membantu pelaksanaan tugas khalifah. Selanjutnya juga dibuat pembentukan Diwanul Kitabah atau sekretaris negara dalam menjalankan tugas tata usaha negara. Lalu membentuk juga Didamul Itrai al-Markazi, yaitu pembagian wilayah jajahan yang dipimpin oleh gubernur seperti daerah Mesir, Hijaz dan Yamamah atau Arab Tengah, Suriah, Palestina, dan lain-lain. Selanjutnya juga adalah membentuk Amirul Ulama, yaitu panglima besar keangkatan perang Islam
untuk menggantikan khalifah dalam keadaan darurat, lalu memperluas fungsi Baitul Ma'al dengan cara membentuk 3 dewan, yaitu Diwanul Khazanah, Diwanul Al-Azra'u, dan Diwanul Khazainus. Menetapkan tanda kebesaran seperti Al-Burdah, yaitu pakaian kebesaran, dan terakhir membentuk organisasi kehakiman seperti Kiwan Qadil Qudda, Qatlailah, Qutha Al-Aqalim, dan Kutlah Al-Amsar. Bidang ekonomi. Pada masa awal pemerintahan Abbasiyah, pertumbuhan ekonomi cukup stabil. Devisa negara penuh melimpah. Khalifah Al-Mansur adalah tokoh ekonom Abbasiyah yang telah mampu meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam bidang ekonomi dan keuangan negara Baitul Ma'al. A. Perkembangan bidang pertanian. Bidang pertanian maju pesat pada awal pertahanan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur, di tepian sungai yang dikenal dengan nama Sauat. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara. Pengelolaan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli, yang statusnya mengalami peningkatan pada masa rezim baru. Lahan-lahan pertanian yang terlantar dan desa-desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun kembali secara bertahap. Daerah rendah di lembah Tigris Efrat yang merupakan daerah terkaya setelah Mesir dan dipandang sebagai surga Eden, mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Mereka membuka kembali saluran irigasi yang lama dari Sungai Efrat dan membuat saluran irigasi baru sehingga membentuk sebuah jaringan yang sempurna. B. Perdagangan dan industri. Sejak masa Khalifah kedua Abbasiyah Al-Mansur, sumber Arab paling awal yang menyinggung tentang hubungan maritim Arab dan Persia dengan India dan Cina berasal dari laporan perjalanan Sulaiman At-Tajir dan para pedagang muslim lainnya pada abad ke-3 Hijriah. Tulang punggung pedagang ini adalah sutera, kontribusi terbesar orang Cina kepada dunia barat. Biasanya, jalur perdagangan yang disebut Jalan Sutra menyusuri Samarkand dan Turkistan Cina, sebuah wilayah yang kini tidak banyak dilalui dibanding wilayah dunia lainnya yang sudah dihuni dan berperadaban. Barang-barang dagangan biasanya diangkut secara estafet. Hanya sedikit khalifah yang menempuh sendiri perjalanan sejauh itu. Akan tetapi, hubungan diplomatik telah dibangun sebelum orang Arab terjun ke dunia perdagangan. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan ada bidang kedokteran dan bidang pendidikan. Dalam bidang kedokteran, ditulis dari Ibn Maskawayah, kita mendapatkan sebuah risalah sistematik berbahasa Arab paling tua tentang oftalmologi. Dalam bidang pendidikan, kita semua tahu bahwa lembaga pendidikan Islam pertama untuk pengajaran yang lebih tinggi tingkatannya adalah Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijakan yang didirikan oleh Al-Ma'mun tahun 830 Masehi di Baghdad, ibu kota negara. Selain berfungsi sebagai biro penerjemah, lembaga ini juga dikenal sebagai pusat kajian akademis dan perpustakaan umum, serta memiliki sebuah observatorium. 4. Seni dan arsitektur. Kemajuan yang dicapai Daulah Bani Abbasiyah di samping ilmu pengetahuan, berkembang pula bidang kebudayaan yang ditandai dengan munculnya berbagai karya seni. Dalam bidang seni rupa telah mengalami kemajuan yang pesat antara lain pahat, ukir, sulam, seni lukis, kaligrafi, dan lain-lain. Hal ini bisa dilihat di dinding istana khalifah, masjid, gedung yang indah dan megah. Demikian juga dengan jenis seninya, yaitu A. Seni ukir, kaligrafi. Hasil karyanya bisa dilihat di masjid-masjid, istana khalifah, dan gedung-gedung yang megah. B. Seni sulam, menghiasi permadani, pakaian, hiasan dinding, dan sebagainya. C. Seni lukis, mengalami kemajuan dan lahirlah
pelukis terkenal yang bernama Abdul Karim Mansur yang nama aslinya Firdaus. Beliau yang pertama kali membuat buku bergambar di dunia ini dengan judul Syahnama. Buku ini telah disalin ke dalam bahasa Prancis, Inggris, dan Jerman. D. Seni arsitektur. Berdiri gedung-gedung yang kokoh dengan arsiteknya yang indah dan megah, antara lain istana raja, masjid, dan lain-lain. Seni arsitektur ini dapat dilihat di Baghdad dan Samarra. E. Seni suara. Seni musik dan seni tari juga mengalami kemajuan. Sebagai bukti, muncullah penyanyi-penyanyi terkenal, sekolah-sekolah musik, dan pabrik-pabrik alat musik. Demikian juga dengan seni bahasa. Bermuncullah sastrawan-sastrawan terkenal, diantaranya adalah Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad al-Farahidi, dan Isa bin Ibrahim al-Mausuli. F. Seni sastra. Pada masa Daulah Abbasiyah, kota Baghdad terkenal sebagai kota para sastrawan dan penyair. Sehingga pada masa ini, sastra Islam mencapai puncak keemasannya. Sastrawan dan penyair yang terkenal pada saat itu diantaranya adalah Abu Attahiyah, Abu Nawas, dan Abu Tamam. Adapun buku yang sastra yang terkenal adalah buku Alfu La Ilah Wa La Ilah 1001 Malam yang ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatih. Adapun karya Abu Nawas yang saat ini sering kita dengar adalah Taubat. Alhamdulillah semuanya. Mungkin ini saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.